source-nya kemarin harinya. Nah, yang pertama kita urut aja ya. Nanti yang pertama jawab Ustadz Rizky, kemudian Pak Suparni, kemudian Mas Robi, Ustadz Ardi, Pak Ferry, Ustadz Soleh, ada Ustadz Mukhtar, ada Mas Alvan, Pak Rezi, Zaki Ihsan. Nah, itu urutannya. Biar nanti enak jawabnya satu persatu saya akan tanyakan. Tapi yang pertama dari Ustadz Rizky dulu ya. Apa ini maksud dengan ilmu tajwid, Ustaz? ABCD. Ilmu yang mempelajari bagaimana B, Ustaz. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ya. Kalau mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya serta memberikan hak mustahak ini apa, Ustaz? Tajwid. Nah, itu tajwid ya. Kalau yang ini, kalau yang C sifat hafal lazimah yang tidak bisa dipisahkan, itu sifat asliyah. Sifat asliyah. Nah, sifat asliyah atau hak huruf. Gitu ya. Kita coba jawabannya adalah ini B. Ilmu yang mempelajari bagaimana melafazkan. Insyaallah mudah. Masih. Nomor 2. Giliran siapa tadi? Hukum mempelajari ilmu tajwid sejak dari siapa ya? Mas Parni ya? Di mute dulu, unmute dulu Pak. Apa jawabannya Pak? Bentar. Mana tadi? Kok hilang anu ya? Hah? Apa? Hilang apanya Pak? Pertanyaannya hilang. Oh, pertanyaannya hilang. Bentar. Di tempat saya masih ada Pak. Tergeser. Oh, tergeser. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara praktik dan teori Pak. Fardu ain, wajib ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah, fardu kifayah. C itu, Zat. C ya. Fardu ain, fardu kifayah. Nah, betul Pak. C. Kemarin Pak Suparni ikut ujian nggak Pak? Latihan. Kemarin itu ngisi, cuman di kirim kok enggak masuk. Apakah semua belum terisi itu atau gimana? Iya, bisa jadi semua belum terisi. Balik lagi dia kan soalnya. Jadi belum sempat submit ya Pak ya, Pak Suparni ya. Ya, sempat kirim, belum terisi. Banyak ada yang belum terisi gitu, kok enggak terkirim gitu. Iya, dia kalau misalnya belum terisi semua, dia nggak bisa terkirim Pak. Harus diisi dulu. Betul. Iya. Harus diisi dulu, kalau nggak bisa terkirim. Ini jadi pelajaran untuk nanti ketika ujian AC-nya Pak ya. Nomor 3, giliran siapa tadi setelah Pak Suparni? Dalil yang bersumber dari Al-Quran tentang perintah membaca Al-Quran secara tartil. Apakah Mas Muhammad kan tadi? Ustaz, surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ya. Al-Muzammil auzidi alaihi wa rattil Qur'ana tartila. Nah, diingat-ingat. Ini biasanya pasti keluarin. Alhamdulillah. Yang 4, Jali. Siapa setelah Mas Muhammad? Ustaz Ardi kah? Iya. Nah, tidak memanjangkan guna membaca satu harokat, menganggap ikhfa dan izhar kurang dalam memanjangkan mad wajib. Ya, kemarin jawabnya itu kurang dalam memanjangkan mad wajib. Nah, coba kita bahas yang di sini. Lahlul jali sebagaimana yang kita sudah ketahui adalah kesalahan yang sangat nampak ya. Yang pengucapannya rusak secara teori baik makna ya. Ataupun misalnya tidak berubah juga, tapi termasuk kesalahan yang besar. Ada 3 kesalahan besar. Yang pertama adalah bergantinya huruf dengan huruf, atau bergantinya harokat dengan harokat, atau menambahkan
huruf gitu ya, bertambah atau berkurangnya huruf itu termasuk lahan jari. Coba kita lihat. Pertama, tidak memanjangkan gunnah. Tidak memanjangkan gunnah ini berarti ada gunnahnya. Dan tidak memanjangkan gunnah itu termasuk lahan khafi. Ya, misalnya ilmu gunnahnya kurang panjang, wa may ya'mal segitu juga. Tapi itu lahan khafi saja. Berarti jawabannya bukan A. Kemudian yang C, mengganti ikhfa dengan izhar. Saya langsung lompat ke C ya, berarti ketahuan jawabannya. Mengganti ikhfa dengan izhar. Berarti kalau mengganti ikhfa dengan izhar, misalnya an'amta, bukan, ingkana gitu ya, maksudnya tidak memanjangkannya, maka itu pun termasuk lahan termasuk lahan khafi karena masih ada gunnah, sifat gunnahnya. Berarti A sama C ini sama maksudnya, sama-sama tidak memanjangkan gunnahnya. Kemudian yang D, kurang dalam memanjangkan mat wajib yang harusnya 5 harokat tapi kita bacanya cuma 2 harokat, misalnya gitu ya, ulaika gitu. Tapi tetap ada panjangnya, tetap panjangnya. Nah itu pun termasuk lahan khafi ya, Ustaz tadi itu ya. Kurang dalam memanjangkan mat wajib itu artinya masih lahan khafi, berarti dia masih panjang. Nah berbeda dengan membaca 1 harokat pada mat. Mat harusnya 2 harokat, tapi kita bacanya 1 harokat. Nah itu yang menjadi masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada alifnya, maka artinya pun berubah secara makna dan secara teori bacaan. Maka jawabannya yang termasuk lahan jari adalah membaca 1 harokat pada mat. Nah itu ya, karena mat tobi harus tetap dibaca 2 harokat seperti itu. Jawabannya B. Ya. Nomor 5, setelah Ustadz Ardi, yang bukan termasuk tingkatan dalam membaca Al-Quran adalah, setelah Ustadz Ardi ada Pak Ferry, tartil, tajwid, tahsin, tadwir. Dibuka dulu anunya Pak. Tadwir Ustaz. Tadwir ya. Kalau tartil, ya tartil itu salah suruhan, tajwid itu secara bacaan, tahsin juga sama. Maka jawabannya adalah tadwir. Ada tingkatan ya Pak ya. Kalau tadwir ini bacaan secara apa Pak? Kan ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Kalau tadwir yang untuk belajar Ustaz, saya lupa. apa ya? Tadwir ini tingkatan bacaan yang sedang, Pak ya. Kalau yang lambat itu tahqiq, kalau yang laju itu hadar. Gitu ya Pak ya. Jadi yang tingkatan bacaan tadwir ini adalah temponya sedang-sedang saja, sebagaimana yang kita baca seringnya. Baik. Nomor 6, Mas Robi ya. Ya Ustaz. Hukum membaca ta'awud menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Ustaz, sunnah. Sunnah ya. Alhamdulillah. Ini ada sudah di buku insyaallah mudah. Berikutnya Ustaz Mukhtar. Cara membaca basmalah di antara 2 surat. Fathul Jami', Fathul Jami', yang akhir, Fathul Ta'awudz bil basmalah ma'aqatil basmalah an awal tilawah, atau yang berhenti di akhir surat dan menyambung basmalah dengan surat yang baru. Solo yang C Ustaz, nyambung akhir surat dengan basmalah dan memutus basmalah dari awal surat baru. Kecuali. Yakin ya Pak? Nyambung akhir surat dengan basmalah dan memutus basmalah dari awal surat. Ini yang dihindari kan Ustaz? Cara membaca basmalah betul. Berarti yang dihindari. C ya? Ya. Nah, betul jawabannya. Masya Allah. Nah, C. Berikutnya setelah Ustaz Omar, waktu madmun fala yatimma ila bidham syafatani dham wa khifadin min khifadin al-fami yatimu wal makhfu bil fathih. Siapa yang mengatakan ini? Siapa ini? Pak Ustaz Riza kah? Ustaz Riza berarti. Ustaz. Syekh Ahmad At-Tibi, Syekh Ahmad At-Tibi. Betul. Harokah itu Ustaz. Itu tentang harokat. Berikutnya Ustaz Riza kemarin lulus ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah mepet Ustaz. Nah, ini kalau dulu berdasarkan informasi beberapa ya asatid ya. Dulu soal ini yang ana share ini lebih susah dibandingkan ujian aslinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ujian aslinya lebih mudah daripada ini. Berikutnya Ustaz Soleh. Ustaz, Ya Ustaz, Imam Jazari Ustaz. Makhraj Arab ada berapa Ustaz? ada 5 Ustaz, cuma saya kebalik itu Ustaz kemarin jawabannya nomor 9 sama nomor 10. Yakin ya nomor ada 5 ya? Nggih. Secara terperinci ada berapa makhraj huruf? Oh, secara terperinci ada 17 Ustaz. Nah, ada 17 ya. Iya, cuma saya kebalik Ada Ustaz 17. kemarin jawabnya. Nah, ini yang kadang-kadang bingung, ini 29 kah, 5 kah, 18. Kalau yang 29 itu apa, Ustaz? 29 tuh jumlah hurufnya Ustaz. Jumlah huruf. Oke, nanti kita ada pertanyaan di bawah ya. Kemudian setelah Ustaz Soleh ada Mas Zaki. Ada berapa makhraj dibaginya? Berapa tempat? Dari 17 makhraj tadi. Ada 5. Nah, ada 5. Kalau 17 ini apa tadi, Mas Zaki? Huruf makhrajnya. Itu makhrajnya ya. Makhrajnya ada 17, 29 huruf. 18 ini apa? Nggak tahu. Tahu ya. Nanti ada pertanyaannya kalau tidak salah di bawah. 18 itu adalah jumlah huruf pada makhraj lisan. Ya. Jumlah huruf pada makhraj lisan 18. Nah, dari 17 makhraj ini lisan itu mengambil 10 makhraj. Banyakkan lisan itu. Dari 8 dari 17 itu lisan mengambil 10 dan jumlah huruf pada huruf lisan adalah 18. Itu ya. Mas Alvan ya. Habis ini. Mas Alvan, mat keluar dari mana Mas Alvan? Rongga mulut. Gampang ya, rongga mulut. Nah, dan rongga mulut ini kalau ditulis bagiannya mana? Mat itu dari tenggorokan. Sebenarnya dari tenggorokan sampai ke mulut. Itu adalah yang dikatakan rongga mulut. Huruf mat itu. Nah, masih mudah ini pertanyaannya. Setelah Mas Fahrezi. Apa sih? Nomor 12 Ji. ABCD. Tahu Ustaz. Valif epiklotis ya. Makhrajnya sama dengan apa? Ji. Satu makhraj dengan ain. Ha. Ya, ha ya. Itu posisi makhrajnya di mana? Pangkal tenggorokan. Yakin? Salah. Gimana sih? Ayo. Pangkal tenggorokan itu hamzah. Hamzah sama ha. Ada berapa huruf yang keluar dari tenggorokan sih? 6 Ustaz. 6. Berapa makhraj? 3. Antum sakit tenggorokan sekarang ya, Afan ya. Jadi posisinya ain sama ha itu di mana? Tengah, atas, apa bawah? Tengah Ustaz. Nah, tengah ya. Wastul haq. Bagian tengah tenggorokan. Jangan lupa Ji, ya itu makhraj itu ya. Jangan sampai lupa. Habis? Ada yang belum jawab? Ada Syekh Majid. Majid. Ya, huruf yang keluar dari punggung ujung lidah menyentuh pangkal 2 gigi seri atas. Dal. Makhrajnya temennya saudaranya selain dal apa? Dal, po, dan ta. Dal, ta, po. Nah, mantap. Jawabannya A. Pak Eko. Berikutnya, makhraj merupakan
merupakan huruf yang keluar dari tarful lisan disertai khaysyum, sertai makhraj khaysyum. Jawaban apa itu? Keywordnya itu di sini. Khaysyum. Khaysyum. Sebutnya khaysyum. Sama sih kemarin Ya. jawabnya ro saya kemarin. Nah, diperhatikan baik ya, nggak apa-apa Pak Eko ya. Kalau dilihat dari soal ini merupakan huruf yang keluar dari taraf lisan. Berarti huruf itu keluar dari lisan, ujungnya lisan. Disertai makhraj khaysyum, disertai dengan makhraj dari pangkal hidung. Nah, itu kan berarti ada dua makhraj di sini kan. Huruf ini merupakan dua makhraj. Satu huruf dua makhraj. Ada khaysyum, ada huruf gunnahnya berarti kan. Nah, di sini yang ada gunnahnya yang mana Pak Eko? Antum, lam, nun, ro atau dot? Kalau menurut antum? Ada gunnahnya nun. Betul, maka jawabannya adalah nun. Nah, gitu ya Pak Eko ya. Seperti itu. Kalau ro atau huruf lisan, betul. Lam juga taraf lisan, tapi tidak makhraj khaysyum, tidak disertai suara gunnah. Yang disertai suara gunnah atau khaysyumu adalah nun. Nah, itu. Berarti habis, sudah semua balik lagi ke atas. Gak usah Rizky lagi. Ustaz, ini menurut pendapat Imam Jazari ya, atau yang kita pelajari, yang kita pegang berdasarkan makhraj yang sudah kita pelajari, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Lam nun ro satu makhraj, lam nun ro bukan satu makhraj, ta dal to bukan satu makhraj, qaf ghain ain merupakan satu makhraj. Sepertinya B, Ustaz. Lam nun ro bukan satu makhraj. Sepertinya B ya. Nah, jawabannya betul. B. Lam nun ro bukan satu makhraj. Kalau lam nun ro satu merupakan satu makhraj, kemarin sudah kita jelaskan juga pendapat imam yang lain nanti berpengaruh pada sifat hurufnya. Pengelompokan sifat huruf. Amsad. Berikutnya, setelah Ustaz Rizky, tadi siapa? Nomor 16. Manakah pernyataan yang salah di bawah ini? Berarti yang salah. Jadi urutannya setelah Ustaz Aneh, Ustaz. Oh, nah. Silakan. Muhammad ya. C. Dalam kondisi tertentu suara nun tidak disertai suara gunnah. Coba kita bahas ya. Satu. Mim dan nun keluar dari rongga hidung. Betul. Ya, karena suara khaysyum. Mim disertai suara gunnah, senantiasa disertai suara gunnah, pasti. Ya kan? Dalam kondisi tertentu suara nun tidak disertai suara gunnah. Dalam kondisi tertentu, oke. Kita skip dulu. Apapun kondisinya suara nun selalu disertai gunnah. Apapun kondisinya suara nun selalu disertai suara. Kalau yang C, dalam kondisi tertentu suara nun tidak disertai suara gunnah. Itu jawaban antum ya Mas Muhammad ya. Pertanyaan saya, kalau idgham bila gunnah ada suara gunnahnya? Idgham bila gunnah. Iya. Mir rabbihim. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Berarti bukan jawabannya bukan C ya. Maka jawabannya kalau bukan C pasti lawannya yaitu D. Apapun kondisinya suara nun selalu disertai gunnah. Maksudnya huruf nun itu ya, baik dalam berharokat maupun sukun, maka jawabannya adalah D. Ya gitu Mas Muhammad ya jawabannya. Baik. Berikutnya nomor 17. Huruf hijaiyah yang paling jauh dalam fisiologi mulut adalah setelah Mas Muhammad, Mas Suparni ya. Huruf apa ya? A ya. Hamzah dan A, betul. Di mana posisinya, Pak? Di pangkal tenggorokan. Nah, alhamdulillah. Pangkal tenggorokan. Jawabannya itu tadi. Hamzah dan A.
Baik. Nomor 18. Salah satu huruf tengah lidah. Salah satu huruf tengah lidah. Satu lisan. Selamat Suparni. Nah, Ustaz Ardi. Oh, Shin, Shin. shin ya? Ya. Nah, jawabannya shin, betul. Jim, Nah. Shin, ya. Sama apa Ustaz maksudnya? Jim, Shin, ya. Nah, jin, shin ya. Jadi ada jim, shin sama ya. Betul ya, Ustaz? Sambil saya tanya lagi nih, Tad. Kalau dot, Dot dia kedua sisi lidah atau salah satu sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. nah, di geraham atas ya bagian bawah. Insya Allah. Betul, Ustaz. Nomor 19. Pernyataan yang benar di bawah ini. Berarti yang benar. Kecuali. Berarti yang salah ya. Setelah Ardi. Siapa tadi setelah Ustaz? Oh, Mas Alvan ya? Apa Mas Alvan? Karena kemarin salah jawab di Brand C. Di banking persen. Kecuali ya. Kemarin jawab apa Mas Alvan? Jawab bisa. B ya. Berarti tadi udah dibahas. Hal Iya, benar ada langsung 6. berubah pola. Lisan ada 18 10 tempat. Hal 6 pada 3 tempat. Huruf bibir ada berapa Mas Alvan? Ada 4 Ustaz. Ada 4 ya. Apa saja? Fa, Mim, Nun, Waw. Fa, mim, wa, nun ya. Wow. Ini betul. Huruf rongga hidung juga ada 2. Jawabannya C. Jawabannya huruf bibir ada 3. Harusnya 4. Nah, nomor 20. Sifat huruf yang kadang-kadang. Yang kadang-kadang ya. Yang ada, yang kadang ada, kadang tidak. Setelah Mas Alvan. Siapa tadi setelah Mas Alvan? Arodiah, Ustaz. Oh, Pak Ferry. Sifat yang kadang tidak ada, betul. Asliyah, zatiyah, lazimah, hak huruf, sama semua ya. Jawabannya adalah arodiyah. Nah, sifat arodiyah ini belum pernah saya jelaskan ya. Di buku kan ada, tapi mungkin nanti dijelaskan di Tajwid 2 mungkin sama Ustaz Saiful ya. Sifat arodiyah itu, huruf-huruf yang arodiyah itu ada 11. Tadi tapi tidak keluar ya. Sifat yang selalu melekat pada huruf dalam kondisi apapun. Berarti apa itu? Dalam kondisi apapun. Setelah Pak Ferry. Ustaz. Nah, Asliyah. sifat asliyah. Betul. Mustahak ini apa? Ini siapa ini? Mas Robi ya? Ya. Apa mustahak? Mas Robi. Mustahak. Apa, Mustahak itu sama kayak arodiyah. Sifat lazimah, pengaruh sifat lazimah pada huruf. Ya, itu mustahak sama seperti arodiyah. A ya, yang penting bukan D saja. Jawabannya A. Ya, dan sifat baik hati. Type nomor 22. Yang dimaksud dengan ham secara istilah. Ini harus antum teliti bacanya. Pelan-pelan. Ya. Setelah Mas Robi siapa? Mas Suparni ya? Atau siapa? Mana, Ustaz? Jadi, Ustaz, samar dalam pendengaran karena dua pita suara, salah. Sama dengan ucapan karena dua pita suara terbuka tidak bergetar serta banyaknya nafas yang berhembus. Masalahnya C. Jawabnya C, ya. Jadi secara Yang benar B. samar dalam pendengaran. Kenapa samar? Karena pita suara terbuka. Kalau pita suara terbuka berarti tidak banyak getaran. Yang tidak banyak bergetaran dan tidak banyak bergetar otomatis karena dia terbuka banyak udara yang keluar. Nah itu jawabannya ya. So, yang mana itu? Jawabannya yang B. Yang A. Oh yang A. Ini kan samar dalam pendengaran, samar dalam
Ini bukan pengucapan nomor ini. rekening ini, bukan nomor yang ini. Samar dalam Oh iya, pengucapan. apa nih Yang B itu. terakhir nomor kartu ATM apa? Kalau pengucapan berarti kan antum. Kalau pendengaran kan orang lain yang Nomor mendengar kartu atau ATM Oh iya iya apa iya. nomor rekeningnya enggak? Itu ya sekarang. ya Wah, ini harus jeli menjebak. Ini masalah ketelitian saja antara pendengaran dan pengucapan. Nah, alhamdulillah. Nomor 23. Setelah Ustaz Omar yang termasuk yang terdapat sifat jahar dan rikhwah. Jahar dan riwah saudara. Nah, dia ada jahar dan rikhwah. Siapa ini? Yang anu saya. Riza ya. Ya, so Yang yang B. Ustaz. Ya berarti hams lawannya. Sot ada sot berarti hams ya. Berarti bukan. Poinnya go sama zai. Di sini ada apa? Iya. Ada rikhwah. Di sini selain rikhwah. Poin rikhwah. Ya rikhwah zo. Kalau ro apakah termasuk Oh, rikhwah? salah ini ya. Ro ini ya. Ro anu ya. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Afwan. Jadi jawabannya adalah Yang C Ustaz ya. yang C ya, karena sin juga bukan sifatnya jahar, sifatnya rikhwah. Ya sifatnya hams ya. Jadi kuncinya yang sot kan. Kalau dot ini semuanya iya kecuali ro bukan rikhwah. Maka jawabannya adalah jawabannya C ya. Poin ya lo dan zai. Nah, berikutnya setelah Ustaz Riza. Kartu ATM. Yang termasuk sifat-sifat dari huruf ro, berarti seluruh sifat huruf ro. Yang termasuk. Silakan setelah Ustaz Riza siapa? Dijawab. Yang jawab siapa ini? Setelah Ustaz Riza. Abdul Majid kah? Syekh Majid kah? Atau Ezi, Farezi? Tinggal berdua kalau nggak salah yang belum jawab. Oh ada Ustaz Faisal juga. Ustaz Faisal, Pak Eko juga belum. Ustaz Soleh juga belum. Zaki juga belum. Masih banyak nih. Tersembunyi kayaknya dengan soal ini. Ayo dijawab saja. Jawab saja. Ustaz Soleh, Ustaz Soleh. Ayo. Saya kalau Ustad, jadi Ustad, saya coba Ustad. Ro itu pertama dia masuk jahar Ustad. Jahar. Kemudian kalau itu Rikhwah al-bainiyah syiddah. kalau riwahnya bukan Ustad, riwahnya itu salah, yang itu ada ada jawabannya riwahnya itu. Bahaya itu. Oh, berarti ada rikhwah gugur ya. Kayak Berarti A bukan. kalau yang juga C itu mendekati cuma istilahnya salah Ustad, berarti D. Ah itu bagus kayak gitu ya. Berarti dia jahar iya. Invita bukan? Iya Ustad. Invita juga iya karena dia bukan itbaq. Oke. Kayak gitu ya. Iya Ustad. Takhir pasti, istifal juga pasti karena dia bukan termasuk huruf istilah. Jadi jawabannya ini agak bingung kan sebenarnya ini kita apa hubungannya sama roh ya? Istifal apa hubungannya sama roh? Ini menjebak. Memang harus hati-hati karena dia bukan sifat istifal, bukan sifat itbaq. Pasti dia harusnya invita karena harus ada sifatnya di situ lawan katanya. Dia bukan istilah berarti juga sifat. Maka jawabannya adalah D. Nah ini pertanyaan yang menjebak. Kalau misalnya bingung, lihat aja nih yang tidak mungkin kayak jahar rikhwah tidak mungkin. Kemudian hams tidak mungkin, ya kan? Karena dia satunya jahar invita mungkin, takhir tapi istilah juga pasti bukan. Maka jawabannya adalah jahar, invita, takhir dan istilah. Nah yang soal-soal seperti ini yang kita harus teliti. Nomor 25. Setelah Ustaz Soleh yang belum. Tadi siapa? Yang belum Pak Eko? Terkepung atau terhimpunnya suara ketika mengucapkan huruf itbaq antara lidah dan langit-langit atas. Ini pengertian dari apa Pak Eko? Istilah. Kelihatan jawabannya. Istilah. Nah, bukan istilah ya. Tapi udah saya pencet lagi. Jawabannya itbaq ya Pak ya.
Ya, terkepung dan Bisa terhembusnya suara ketika mengucapkan. Ini ada tulisannya sudah di sini. Iya. Huruf itbaq. Ini jawabannya udah ada di soalnya ya. Jadi jawabannya adalah itbaq. Kalau isti'la adalah terangkatnya pangkal suara ketika mengucapkan huruf yang 7 gitu ya. Itu isti'la. Ini jebakan nih Ustaz nih. Ini jebakan bisa juga jadi jebakan. Sudah Ya, kan tertulis kita- jawabannya. Sudah tertulis tapi harus kita jawabkan kayak gimana gitu. Iya, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kayaknya apa nih? Nah, ya. Kalau itu. Kalian Vita masih ingat Pak Eko? Vita apa Invita? Kita merendahkan Ustaz. Betul, invita ini ya bukan itu istifal. Kalau invita berarti tidak terkepung, ya tidak terhimpun suara. Ini adalah lawannya itbaq. Nah, istifal lawannya isti'la. Ayo. Ezi ya sekarang ya. Coba dilanjut dulu. Auhayna ila Musa ini kulli firq ya. Ketika diwasal antum bacanya apa ini? Tebal apa tipis apa tebal apa tipis? Atau apa? Ustaz beri hilang. Hilang? Di sini sinyalnya kurang kuat. Dikuatkan. Ya. Ayo, oke. Gambar hilang, saya bacakan aja ya. Kalau ada kullu firqin kabudil azim. Itu kalau kalimat fa, ro, dan qaf. Firqi. Kalau diwasol, antum bacanya tebal, tipis, atau itbaq. Berapa aja ini? 02. Tipis. Tebal tipis, maksudnya bisa tebal, bisa tipis ya. Betul. Huruf isti'la sebelumnya ada ro, ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf harakat kasrah. Harusnya firkan tipis. Tapi karena qafnya isti'la, maka rohnya dan istilahnya kasroh istilahnya kasroh tain ya maksudnya, maka itu bisa dibaca tebal dan tipis. Betul. Udah ngeliat aja bisa. Kita harusnya 9302. tafkim buat tertinggi. 71. Nomor 27 Kebanyakan 71. Setelah 9171. Pak Reji, Kurang 1. mungkin Majid, Abdul Majid. Ya, apa itu jawabannya? Khair. Ketika waqaf. Tafkim tarkik, itbaq tarkik, wa tafkim. Baca tipis. Tipis ya. Kenapa tipis? Karena sebelumnya ya. Karena sebelumnya ada ya, ada sifat lainah, makanya dia dibaca tarkik. Betul. Ada yang sifat tarkik. Ada Ustaz Faisal. Kumpulan huruf di bawah ini bersifat isti'la, namun juga bersifat iftitah. Apa Ustaz Faisal? Istilah ada 7 kan. Nah dari 7 itu kemudian gugur karena sebagiannya sifat infitah. Infitah ini adalah lawan dari itbaq. Berarti maksudnya huruf istilah tapi bukan huruf itbaq. Itu maksudnya. Tadi tuh pinnya berubah lagi loh. Empat aja kan. Ya. Berarti itu dieliminasi. Itbaqnya dieliminasi. Tinggal 9302. Jadi yang ada itbaq itu D ya. Of, void, kho. Oh dari awal Ingat ya? huruf ya gitu jawabannya gitu tadi ya. Jadi kalau bersifat istilah berarti di bayangan atom istilah ada 7 solid and kill gitu kan. 7. 2204. Kemudian infitah. Namun juga infitah. Infitah ini adalah lawan dari itbaq. Maka yang sifat itbaqnya dihilangkan. Soto, Allah, sifat. Maka sisanya adalah of, void, dan kho. Jawabannya D. Betul. Spesial. Ustaz yang nomor 27 tadi jawabannya apa Ustaz? Nomor 27 jawabannya jawabannya tarkik khair. Itu ada di buku halaman ya, tambah pro itu. Di edisi 40.
di halaman 2728 sesuai dengan halaman. Ya. Berikutnya 29. Setelah Ustaz Faisal habis ya. Sudah semua kan? Balik lagi ke atas. Nggak usah Rizky lagi. Sifat huruf waw. Sifat huruf waw. B. Jahar, rihwa, ismat, jahar itu betul karena bukan hams ya. Rihwa betul. Ismat betul karena dia bukan huruf idlaq. Ya kan? Marro min lub dan termasuk fita betul. Harusnya betul. Kita lihat. Ya betul B ya. Kalau seperti B betul. Karena kalau jahar betul, al-B ini bukan karena dia rihwa. Hams ada rihwanya berarti betul. Hams betul idlaq bukan ya Pak Milo. Hams syiddah ifal yang tidak ada apa syiddahnya karena dia al-B ini ya. Dia rihwa apa? Rihwa. Jadi jawabannya B. Seperti itu caranya. Setelah Ustaz Rizky nomor 30 sifat-sifat asliyah pada huruf ro. Sekali lagi kuncinya sifat asliyah. Berarti selalu ada karena ro ini kan ada sifat arabiyah dia. Yang sifat-sifat asliyahnya apa saja? Yang selalu ada ketika mengucapkan Jadi dulu pakai ini. Iya, sekarang kan aplikasinya A. Tahkim tarkik. B. kuncinya asliyah apa? Yang B. Sekali lagi. Tafkim tarkik apakah sifat asliyah? Tarkik. Tafkim tarkik bukan sifat asliyah. Itu sifat arabiyah itu. Berarti yang jawabannya yang tidak ada tafkim tarkiknya. Yang mana? Mas Muhammad. Yang D. Yang D. Istifal, jahor, idlaq. Ya. Kenapa istifal bukan istilah? Nah itu memang ulama mengelompokkannya begitu. Pokoknya roh itu dia kategorikan sifat aslinya adalah sifat istifal. Ya gitu ya. Jawabannya adalah D. Ini yang kadang-kadang bikin bingung. Tafkim tahqiq apa tahqiq? Masa istifal gitu. Karena memang dikelompokkan seperti itu ya. Nomor 31. Setelah Sangat sempurna. Mas Muhammad, ya Pak Suparni, karena ini udah mulai masuk ke guna-guna bertemunya dua huruf ya. Tingkatan guna pada bacaan berwarna kuning. Sangat sempurna. Akmalu ma akun sangat sempurna. Nah, sangat sempurna. Betul ya Pak? Kalau yang sempurna apa Pak? Yang sempurna? Yang kamilah. Ikhfa syafawi. Nah, itu yang sempurna. Kalau golongan yang sangat sempurna itu mim tasydid, nun tasydid, idgham bigunna. Yang sempurna itu ikhfa. Kemudian yang kurang sempurna itu adalah izhar. Sangat kurang sempurna nun mim berharokat. Ya. Di halaman berapakah itu? Ya, setelah Pak Suparni. Yang kuning. Ini jenis idgham apa? Yudrikumul maut. Setelah Ustaz Suparni, setelah Pak Suparni siapa? Saya kan? Ustaz Ardi, betul nomor 3. Ustaz Ardi. Yudrikum. Bertemunya dua sama berarti mutamasilan. Mutamasilan, betul. Adalah mutamasilan yudrikum. Jawabannya A ya. Huruf yang makhraj dan sifatnya sama, artinya hurufnya sama. Jawabannya adalah A. Nomor 33, setelah Ustaz Ardi masih kembali ke fama ya'mal. Ya, ini tadi kita sudah bahas dia idgham bi gunnah. Nah, betul. Setelah idgham bi gunnah, apalagi nama lainnya? Setelah Ustaz Ardi
Alfan. Oke. Ya, ayo Mas Alfan. Coba idgham biguna semua. Berarti tinggal nih. Kamil apa nakis? Kamil, Ustaz. Kamil? Kamil. Yakin kamil. Ciri-ciri kamil itu apa? Ciri-ciri idgham yang sempurna Oh itu. iya. Selalu ada tanda Apa? tasydid. Pasti Ustaz, salah. Iya, itu artinya Nakis. sempurna. Berarti kalau bukan kamil berarti nakis kan? Oke, Nakis. eliminasi lagi. Idgham biguna, nakis. Ini kalau idgham biguna termasuk mutaqarriban apa mutajanisan? Tinggal dua nih. Huruf iya itu makhrajnya dekat sama nun apa jauh? Atau sama makhrajnya? Jauh, Ustaz. Jauh ya. Berarti apa? Kalau jauh, ada nggak di sini? Mutabaidan? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Berarti Mutaqarriban, Ustaz. mutaqarriban, betul. Lihat di bukunya. Idgham bigunnah itu termasuk mutaqarriban kecuali pada huruf nun itu sendiri. Karena nun bertemu nun itu mutamasilan. Jadi jawabannya idgham bigunnah, nakis dan mutaqarriban. Nakis itu nggak ada tasydidnya. Ya, itu cirinya. Ciri-cirinya seperti itu. Kenapa disebut idgham nakis? Karena pada saat mengucapkan ya, suara nunnya masih ada. Famaya. Ya, ketika masuk ke ya itu masih ada huruf nunnya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 34. Faqad bola. Nah, ini termasuk apa? Sekali lagi. Hukum bacaan di bawah ini menurut ya riwayat Hafiz an Asim. Setelah Mas Alfan. Siapa setelah Mas Alfan? Saya Ustaz. Pak Ferry, izhar idgham ikhfa apa iklab? Idgham, Ustaz. Idgham, berarti faqad dhalla. Kalau idgham apa ini? Nakis apa kamil? Nakis ini. Tidak ada tasdidnya. Ada tasdidnya? Nakis Berarti ya. kalau ada tasdidnya nakis. Idgham nakis gitu ya, Pak ya. Bacanya faqad nggak bisa juga. Jawabannya apa, Pak? Pak Ferry. Baik. Kalau ini jawabannya adalah langsung saja saya jawab ya, Pak ya. Jawabannya adalah izhar. Nah, izhar ini kalau sekali lagi sebenarnya ini harusnya di dal ini ada sukunnya. Ada dobit sukun. Tapi dobit sukunnya saya hapus. Ya. Sengaja saya hapus. Karena apa? Karena kuncinya di sini bukan dari gambarnya, tapi adalah dari Hafiz an Asim. Dari Hafiz an Asim walaupun nggak ada harokatnya itu ya, maka kita pun harus tahu bahwa ini adalah bacaan izhar. Izhar itu cirinya kan ada sukunnya. Kalau secara ini ya, secara tanda-tandanya harusnya ada sukunnya di atas dal ini, tapi saya hapus. Tapi harus tetap bacanya adalah izhar menurut riwayat Hafiz an Asim. Adapun menurut riwayat lain Warash ya, faqad dhalla, jadi langsung ke dal bo, tapi tuanya ada tanda tasydidnya. Gitu. Jadi jawaban izhar Pak. Faqad dhalla. Nomor 35. Sekali lagi, menurut riwayat Imam Hafiz an Asim, hukum bacanya apa ini? Nah, ini gampang nih. Nakhlukum itu apa? Saya, Ustaz. Ya, siapa berikutnya setelah siapa terakhir? Pak Ferry, setelah Pak Ferry siapa? Saya kayaknya. Iya. Langsung Mas Robi. Halo. Ini gampang. Iya, ini idgham. Harusnya bukan ini soalnya. Pertanyaannya. Dia idgham menurut riwayat Imam Hafiz an Asim itu idgham apa? Idgham kamil apa idgham naqis? Kamil, Ustaz. Kamil ya. Tapi ini nggak ada tasdidnya. Oh iya. Kenapa? Karena tasdidnya saya hapus. Iya. Ya, jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah idgham kamil dia.
Ini ada tasdidnya, cuma saya hapus. Kalau yang berpendapat ini idgham nakis adalah Imam Maki bin Mihran, Abi Thalib bin Abi Thalib. Nakhluqukum. Di buku ada. Baik, nomor 36. Masih berkaitan dengan nomor 35. Udah saya ini lagi ya, jawab lagi ya. Ya. Belum. Bukan, ayo jawabannya apa? Setelah itu siapa? Setelah Mas Robi. Ya, saya ikutin jawaban Ustadz, berarti Idgham Kamil. Idgham Kamil lah. Iya betul. Kalau menurut apa sih Ustadz? Iya. Sudah terjawab, saya nggak tahu ada bawahnya. Ya, betul. Dia Kamil ya, menurut Hafasan Asim. Berikutnya. Irkam ma'ana. Jenis idgham apa? Ba ketemu mim menurut riwayat Imam Hafiz An-Asim. Makhraj sama ininya berbeda Ustaz yang mutajanisan Ustaz. Mutajanisan. Kita lihat ya. Betul. Makhrajnya sama tapi sebagian sifatnya berbeda. Ya, itu mutajanisan. Nomor 38. Wa qur rabbi. Idgham di buku sesuai dengan di buku yang dijelaskan. Setelah tadi siapa? Ustaz Rizky tadi ya? Ustaz ini ya? Reza ya? Setelah Ustaz Reza siapa tadi? Soleh kayaknya. Kayaknya sih C Ustaz. Karena dua-duanya masuk Ustaz. Mutaqarriban sama mutajanisan. Dua-duanya masuk berarti? Mutaqarriban sama mutajanisan ada Ustaz. Nah, berarti jawabannya. Kenapa? Ada nggak ya soal di bawah itu ya? Kenapa aja? Ininya. Jawabannya betul. A dan B benar. Kenapa? Ustaz Soleh, dia bisa dikatakan kok bisa masuk mutaqarriban. Pertama lam sama ro huruf berdekatan Ustaz, sifat dan apa namanya sebagian sifatnya. Berarti mutaqarriban. Ya mutaqarriban. Kemudian mutajanisan itu masuk dalam kategori mutajanisan, sifatnya juga sebagian juga sama Ustaz. Dan tapi beda makhraj. Beda makhraj Ustaz. Berarti bukan. Di buku seperti itu sih Ustaz. Iya. Jadi begini. Menurut pendapat ini yang saya jelaskan di bukunya Ustaz kan Ustaz menggabungkan dua, mutajanisan dan mutaqarriban. Aslinya kalau berdasarkan pendapat Imam Jazari, ya, Imam Jazari itu mengatakan lam sama ro itu beda makhraj. Lam sama ro beda makhraj. Kalau dia beda makhraj, maka masuknya ke idgham mutaqarriban. Mutaqarriban itu jawaban aslinya mutaqarriban. Tapi menurut pendapat yang lain, menurut Imam Syibawahi, menurut Imam Al-Farra'i, lam dan ro itu satu makhraj. Kalau dia satu makhraj berarti dia namanya mutajanisan. Jadi ini karena perbedaan pendapat ulama, maka Ustadz pun menulis semuanya di buku seperti itu, Saiful. Maka jawabannya adalah bisa mutaqarrib ya karena beda makhraj, atau juga mutajanisan yang mengatakan dia satu makhraj. Jadi jawabannya bisa A dan B benar. Begitu Ustadz Saleh ya. Ini perbedaan pendapat saja. Itu jawabannya A dan B benar, bisa mutaqarrib, bisa mutajanis. Kalau soalnya ini Ustaz. Nomor 39. Ustaz, tadi soalnya kalau enggak ada pilihan A dan B benar gimana Ustaz? Ada yang D. Seandainya kita memilih yang pendapat yang mana? Waduh, ya mutaqarrib. Yang paling kita pakai ya mutaqarriban. Siap Ustaz. Kita kalau enggak ada jawabannya mutaqarriban. Oke, syukuran Ustaz. Apa? 39. Ustaz, ya. Ustaz? Ya. Itu kan tadi yang mutajanisan kan ada perbedaan pendapat gitu. Bukankah yang jawaban yang benar berarti yang nggak ada perbedaan pendapat aja gitu? Iya, bisa jadi ya. Tergantung soalnya gitu, berarti. Kalau ada yang beda pendapat, dengan kalau A dan B salah kan keduanya salah. Harus ada yang benar kan? Iya. Kalau mutaqarriban ini kan sesuai yang kita pelajari di bab makhraj ya. Bahwa lam dan ro itu berbeda makhraj. Lam, nun, ro beda makhraj. Berarti kalau kita sesuai mengambil pendapat lam dan ro berbeda makhraj, kita mengambil pendapat mutaqarriban. Seperti itu. Nah, Ustaz? Gitu ya.
Berikutnya nomor berapa? Nomor 39. Setelah Ustadz Soleh. Siapa tadi? Yang bawah-bawah. Pak Rezi kan? Atau Eji ya? Ji? Nggak ada. Ya, apa jawabannya nomor 39? Kakak ambil aja dulu, Kak. Baik. Apa Ji jawabannya, Ji? Kemarin sih tadi jawabnya sih. Lama bener mikirnya. Dia ya. Nggak usah lama-lama mikirnya ya. Jawabannya pasti dia ya lam ta'rif sudah benar sudah. Di buku ada itu. Lam ta'rif al itu ya. Nomor 40. طيب ثم سل رحمن تفوز ضف ذا نعم دعسو الظن زر الشريفا الكرام. Ini apa nih? Bait syair tentang lam ta'rif. Menunjukkan apa ini? Siapa? Setelah Mas Edi, Mas Zaki atau Abdul Majid? Syekh Abdul Majid. Jawabannya apa? Mas Zaki? Ada yang namanya Arab. Apa jawabannya? Apa? Kasiannya dia udah nangis dari tadi ya. Ayo Mas Zaki, apa jawabannya? Idgham. Tiba summa sir rahman tafuz irzani amda sabban izul syarifan lil karam. Betul, jawabannya adalah idgham. Kenapa idgham? Ini kayaknya apa idgham? Itu semaksud ini dia lam tarif apa nih? Kan ada dua tuh. Idgham qamariyah apa idgham syamsiyah? Lam qamariyah apa lam syamsiyah? Lam qamariyah. Kalau lam qamariyah itu pasti dibaca izhar. Ini adalah lam syamsiyah, ya. Lam syamsiyah itu pasti dibaca idgham. Nah, itu. Karena ada tanda tasydidnya. Dia bacanya berarti idgham. Seperti itu, Mas Zaki. Mas Majid, adakah? Ada. Ya, masih berhubungan dengan nomor 40 tadi, masil. Apabila lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf tersebut, maka lamnya disebut lam apa? Aduh, jauh tadi. Hah? Apa? Lam? Yang D? Lama-lama tambah pusing. Ayo ini apa? Lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf tersebut. Maka disebut lam apa? Ayo. Soalnya di buku itu. Apa Majid? Benar lama-lama ini ya. Tambah pusing ini lama-lama ini. Ya, langsung aja biar nggak pusing. Jawabannya adalah lam syamsiyah. Yang 14 huruf, lam syamsiyah. Ya di buku tuh ada tuh. Kalau lam qamariyah yang ibu hajjaka wa khaf aqimahu itu yang qamariyah. Jawabannya lam syamsiyah ya. Atau disebut juga dengan lam syamsiyah itu pasti idgham, lam qamariyah itu izhar. Tabaid. 42. Setelah Pak Eko. Pertemuan makhraj dan sifatnya berdekatan. Tidak berdekatan ya, Ustaz. Ya, oh ya, hati-hati dalam baca soal ini, saya juga tertipu dari barusan. Pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya tidak berdekatan.
Ngalan deh. Mutajanisan Ustaz. Mutajanisan tuh sih bahkan makhrajnya sama. Oke. Jawabannya ya kita kunci dulu ya. Betul. Nah, jawabannya adalah mutabaidan. Karena mutabaidan itu adalah yang jauh. Sebentar, apa? Karena di sini kalimatnya tidak berdekatan. Kalau tidak berdekatan kan berarti jauh ya. Sebentar. Saya bingung sendiri. Apa? Jawaban ini apa sih? Mutabaidan kan? Pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya tidak berdekatan. Kalau tidak berdekatan itu berarti jauh kan? Kalau jauh berarti mutabaidan. Itu ya. Mutabaidan. Ya, mutabaid. Kalau mutajanisan itu dia bahkan sama. Pasti hamas. Ini hati-hati tertipu dengan kalimat tidak berdekatan ya. Tidak berdekatan kan artinya jauh. Alam kan maksud jahat. Berarti itu Hamas. Nomor 43. Sama D. Ya, Ustaz Faisal. Wajib membaca dengan sangat sempurna panjangnya, baik waqaf maupun wasol. Tapi D aja ada bayinya. Bayinya kan kan bayinya. Nun tasydid. Atau maksudnya Tasydid. hurufnya lam gitu kan? Nah. Gimana sih? Tasydid ya. Oh, Betul. Jawabannya nun dari tasydid dan huruf mim lam tasydid. ada lawan Ini katanya. ada nun tasydid. Di sini ada clue-nya sangat sempurna. Berarti sangat sempurna itu termasuk yang malumatakun huruf mim dan nun. Nah, maksudnya gimana? Nomor 44. Huruf Balik lagi ke sifat atas berarti intinya ya. itu sifat huruf lam apa aja. Hukum bacaan pada kata di bawah ini. Berarti lawan katanya. Izhar Berarti dan cuma di sini. Izhar ya. Tapi nunnya nggak ada tanda sukun kan? Udah dihapus. Enggak. Aslinya ada. Ya ini dibuat. Maksudnya Seandainya itu saya bisa buat tasdid. sifat huruf lam Oke, yang ya. ada lawan Inwanun kata jawabannya salah. izhar. Itu Ada ini berapa ada set lawan yang seperti ini? Bayinya nggak Ya. ada. Iya. Sinwanun Yang itu ada lawan kata ada huruf lam. Iya, betul ada huruf yang dibaca izhar. Padahal dia Bayinya susunannya Iya. seperti apa? masuk Pertemuannya sifat seperti lam kan ada lawan kata. Ada Jadi 4. salah ini jawabannya. Semuanya salah Apa aja kecuali Zat? di antara hurufnya? jawaban ini Kalimatnya? nggak ada bayinya. Terus sama lagi bisa. Inwanun, Pokoknya antara A sama B. Inwanun, Tapi sinwanun, bayinya salah. Inwanun, Dunyanun, Itu kan, ad-dunya. atau maksudnya itu ya 4 ya. oh, Iya, kinwanun, sinwanun. sifat dari huruf lam gitu ad-dunya. kan. Maksud soalnya itu apa Oke, gimana tapi sih? di Ada sini 4. ada lawan Kinwanun, kata. Makanya sinwanun, itu yang bikin dunyanun, bingung. ad-dunya. Aku tuh mencerna Kalau soalnya. Nomor 45. Secara istilah mengeluarkan huruf dan dari makhraj tanpa menambah kadar gunnah. Ustaz Ardi. Izhar dan Karena yang Betul. huruf ini sama bayinya Tanpa menambah kadar gunnah itu berarti adalah Iya. izhar. Hero. Berikutnya yang huruf kan condongnya Iya. berarti nanti di ini juga ya, Dia kan dipelajari mempunyai lawan ikhfa apa, iklab apa, Oh, iya. baik secara istilah maupun secara bahasa. Nomor Itu- 46. kunci jawabannya. Di bawah ini ada langkah dalam mengucapkan ikhfa. Rekam. Coba rekam dulu. Masalah Ustaz Ardi, Rekam yang ada di. Mas Alvan ya. Apa Mas? semua jawaban. Di semua jawaban benar. Ya. Betul. Iya. Atau itbak Di ya. buku ada itu. Kan lawan Nomor katanya. 47. Betul aja berarti. Pernyataan yang salah Berarti juga ya, tentang ya. ikhfa yang salah. Pak Suparni ya. Kan lawan katanya kan bilang kan. Yang salah Pak Kan tentang itu ikhfa. sifat dari huruf lam yang memiliki lawan kata maksudnya gitu. Gimana? Itu gurunya bikin soal juga udah jelas itu. Ya makanya mengecoh kan. Gak ada yang nyangkut tuh guys. Kita bahas ya Pak. Pertama, ketika bertemu huruf isti'la, maka suara ikhfa menjadi tafkhim, artinya menjadi tebal. Mingko atau mingko, pasti ming. Coba Ya, kita itu baca berarti lagi. A benar. Sifat asli ya Setiap yang huruf menggunakan istilah, kata dari huruf Ikhfa lam. yang bertemu dengan huruf istilah, Berarti yang huruf ikhfa lam ya, tuh yang huruf sifatnya ikhfa, padat, maka caranya dia menjadi menjadi lawan tafkhim, katanya. suaranya menjadi Lawan tebal. kata dari Itu betul ya Pak ya. A itu hamzah Huruf atau qaf dan kaf dahal. adalah makhraj huruf terjauh pada bacaan ikhfa. Betul. Qaf dan kaf ini kemarin pembahasan kita termasuk ikhfa yang abad.